Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua ya. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian hadir semua ya anak-anak? Oh ya anak-anak, karena guru kelas 5 tidak dapat hadir pada pagi hari ini, sehingga kelas akan ibu gabungkan ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, untuk kelas 2, kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 999. Sedangkan untuk kelas 5, kita akan belajar mengenai cerita fabel. Baik anak-anak, untuk siswa kelas 5, silakan buka buku paket kalian halaman 13, kemudian bacalah teks yang berjudul Semut dan Beruang. Ibu beralih ke kelas 2 terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mengisi bahan bakar motor di pom bensin? Ingatkah kalian apa yang diucapkan petugas pom bensin pertama kali? Ya, benar sekali. Petugas pom bensin pertama kali pasti mengucapkan dimulai dari 0 ya. Tahukah kalian, bilangan yang dimulai dari 0 disebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri memiliki arti himpunan bilangan bulat yang tidak negatif dimulai dari angka 0. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan ke papan tulis. Di sini ada angka negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Apakah ini termasuk bilangan cacah? Ya, benar sekali. Ini bukan termasuk bilangan cacah ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena himpunan bilangan tersebut dimulai dari angka negatif 1. Sedangkan bilangan cacah memiliki arti himpunan bilangan bulat yang tidak negatif dimulai dari angka 0. Ingat ya anak-anak, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Dari sini siapa yang masih belum paham? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kalian semua paham ya anak-anak? Anak-anak, di sini ibu membawa media pembelajaran berupa papan hitung. Ibu akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menggunakan papan hitung. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki. Dan ada pula 117 siswa perempuan. Jumlah siswa seluruhnya di sekolah Udin adalah... Nah, anak-anak, kali ini ibu akan mengajari kalian penjumlahan susun dengan menggunakan media papan hitung. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. 125 ditambah 117 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian angka satunya kita tarik ke atas ya anak-anak. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 242. Sampai di sini apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada?
Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan soal ke kalian, kemudian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Kalian boleh menggunakan media papan hitung secara bergantian. Jangan berebut ya anak-anak. Ibu beralih ke kelas 5 terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk siswa kelas 5, apakah kalian telah membaca teks yang berjudul Semut dan Beruang? Sudah? Sekarang Ibu mau tanya, semut dan beruang termasuk ke dalam jenis cerita apa? Ayo. Ya, benar sekali. Semut dan beruang termasuk ke dalam jenis cerita fabel. Fabel adalah teks yang menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Dari sini, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengulang kembali cerita tentang semut dan beruang menggunakan media papan cerita. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri kemudian menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundaknya. Berhenti semut, Teriak si Beri. aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti, atau kucakar kau. Ancam Beri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Tak ada gunanya sembunyi. Aku sanggup menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang si Beri. Kenapa kau pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut ini sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Benar kataku, Geram Beri sambil membalik tubuhnya. aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut tidak boleh mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam, lalu berkata, Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu. Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Beri beruang sangat marah. Namun, semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam menerima masalah. Lihatlah, ini gucinya, tetapi ia tak tampak. Lalu mereka memungut guci tersebut dan terus berjalan. Saat itu, seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian semua dalam bahaya. Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Tanya mereka. Ia sedang beristirahat di rumahnya. Jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris menyerupai tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, Apakah kami sedang berjalan menuju ke sarang beruang? Ya. Ini memang jalan ke arah sarangnya. jawab tupai. Tetapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya
Jikalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi, semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris menyerupai tali sepatu di tanah. Hari hampir malam. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang menciptakan jebakan untuknya. Kata para semut. Bahaya sekali. Seru tikus tanah. Tetapi dia sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami. Hanya karena kami mengambil air dari mata air. Kata semut-semut. Baiklah, aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap ia dahulu. Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Tapi beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam, di hari ke-10, beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata, Aku sudah makan dan minum hingga kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel ialah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku menyerupai. Wow! Beri beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu hidup tenang di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Semenjak itu para semut hidup bahagia. Mereka bebas pergi mencari makan dan minuman di hutan. Untuk kelas 2 maupun kelas 5, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita telah belajar apa anak-anak? Iya, benar sekali. Untuk siswa kelas 2, kita telah belajar mengenai penjumlahan bilangan caca sampai dengan 999. Sedangkan untuk kelas 5, kita telah belajar mengenai cerita fabel. Ingat ya anak-anak, masa depan memang tak pasti. Tetapi jika kita mau belajar dengan tekun, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Amin. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.